ada lagi penyebab ketidakbahagiaan. Itu menarik kalimatnya Russell ya. Boredom and excitement. Boredom itu kebosanan, excitement itu kegembiraan, perasaan gembira yang meluap-luap. Ternyata juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Ini ada penjelasannya. Kata Russell begini, yang pertama kebosanan. Bosan itu hanya dimiliki oleh manusia, kata Russell. Hewan tidak mungkin bosan. Hewan itu mungkin kelihatan lesu, mondar-mandir, menguap, tapi mereka bukan bosan. Yang bisa bosan itu emosinya manusia. Ya kalau kamu punya sapi atau kambing, wah kambing saya kok menguap terus, jangan-jangan dia bosan. Enggak, ya dia. Kalau hewan enggak, manusia yang bisa bosan. Jadi bosan ini penyakit yang paling gawat. Karena orang yang bosan itu biasanya ingin sesuatu yang lain dari yang selama ini dia jalankan. Berarti kalau yang selama ini dia menjalankan yang baik-baik, bosan itu, kira-kira sekali-sekali nakal itu mungkin enak ya. Kira-kira kalau sekali-sekali usil itu mungkin enak ya. Itu bahayanya kebosanan. Makanya di buku itu Russell menyebut kebosanan itu biasanya dianggap masalah penting bagi kaum moralis, ahli moral. Karena setengah dari dosanya manusia itu disebabkan oleh bosan. Maka kekuatan menahan bosan itu sangat penting untuk kehidupan yang bahagia. Jadi, apa kamu tidak bosan? Wah, itu kan pertanyaan yang paling menohok itu. Kamu kok jadi anak baik, terus sekali-sekali buat nakal gitu. Itu kan kita tertantang rasanya. Iya ya, kayak gimana rasanya? Mesti begitu. Makanya dalam agama itu, kita ditekankan sekali bolak-balik dipesan untuk istiqomah. Kenapa begitu? Karena manusia punya rasa bosan. Sesuka apapun kalian dengan sesuatu, kalau itu kalian ulang-ulang terus, pada akhirnya akan bosan. Itu kalau pakai bahasa ilmu neurosains itu, ya hormonnya sudah tidak diproduksi lagi kalau terus-terusan dipakai. Sifatnya hormonal, rasa senang meluap-luap itu ya. Pada saatnya akan bosan. Kamu misalnya punya pasangan, kamu punya pacar, cantiknya luar biasa. Begitu nembak, diterima langsung pacaran. Tahun pertama masih meluap-luap. Tahun kedua mungkin tinggal setengah. Tahun ketiga biasa. Kalau tahun pertama engkaulah segalanya, satu-satunya. Tidak ada yang lebih cantik darimu. Tahun kedua banyak juga yang lebih cantik ternyata. Ini kalau di neuroscience urusannya hormonal. Makanya yang pacaran jangan lama-lama. Ada fase jenuhnya. Dan itu manusia. Makanya tadi disebut setengah dari dosanya manusia itu karena rasa bosan. Nah, saya lupa pernah baca di mana itu ada yang bilang, jangan-jangan Nabi Adam itu bosan di surga. Digoda setan kok ya mau-maunya itu loh. Kamu nyoba ini, itu kan ceritanya begitu. Sampai terus tergoda akhirnya turun ke bumi sudah. Baik. Jadi hati-hati dengan kebosanan, dia akan jadi sumber ketidakbahagiaan. Kalau kalian sudah bosan, itu saatnya berjuang melawan dirimu sendiri. Orang yang bosan pasti tidak bahagia. Kalian yang kuliah, semester awal masih semangat. Biasanya kalau semester 1, 2 itu kelasnya penuh. Begitu 3, 4, 5, mulai kelasnya tinggal separuh, 6, 7, 8, atau lebih sedikit lagi. Nanti mulai ke kampus lagi semester 13, 14. Karena sudah terpaksa mau kena DO. Kenapa begitu? Jenuh. Jadi tantangannya kebaikan itu rasa jenuh. Ternyata kata Russell, kegembiraan juga begitu. Kegembiraan itu kalau berlebih dan berulang, lama-lama juga bosan. Jadi kegembiraan itu kebalikannya rasa bosan sebenarnya. Bosan dan gembira itu kan beda. Tapi kegembiraan ini kalau melampaui batasnya atau berulang terus-menerus, maka yang datang juga kebosanan. Kata Russell, gembira dalam waktu tertentu memang bermanfaat, tetapi terlalu sedikit menimbulkan keinginan yang tidak wajar, terlalu banyak capek. Kamu capek kenapa? Saya capek gembira, Pak. Seneng kok saya ini terus-terusan bosan, Pak. Kalau sudah terus-terusan itu tidak ada rasanya sudah. Sepak bola kok menang, besok menang lagi, menang terus biasa sudah. Ada berita klubmu menang, nggak kaget. Yang enak itu kalah terus menang, itu seneng luar biasa. Iya kan, terus kalah lagi menang lagi. Jadi tiap kali menang kita pesta. Karena memang selama ini tidak pernah menang. Nah,
jadi kegembiraan itu kalau terus-terusan tidak ada rasanya. Buahnya jadi kebosanan. Ini agak tragedi, ternyata gembira juga bisa jadi sumber tidak bahagia kalau limitnya sudah terlewati. Dari gembira bisa jatuh pada bosan. Hidup yang tidak dinamis juga bisa jatuh pada rasa bosan. Karena manusia itu punya sifat ingin tahu, ingin mengeksplorasi, menjelajah hal-hal yang baru. Mengulang sesuatu terus-menerus itu pasti bosan. Sebaik apapun perilaku kita, perbuatan kita, kalau diulang-ulang, itu akan melahirkan kebosanan. Cirinya bosan itu biasanya hilang rasa. Rasanya sudah tidak seperti awal-awal dulu. Ya tidak harus dengan pasangan ya. Amal baik saja apa wis. Sholat, tahajud. Belum pernah tahajud Pak saya. Cobaan tahajud. Begitu tahajud, iya Pak, batin saya tenang, rasanya nyaman sholat malam hari. Yo istiqomahlah kira-kira 2-3 bulan. Itu nanti di bulan ketiga, gimana rasanya? Sudah biasa Pak, sudah. Itu manusiawi. Makanya dalam agama kita diperintahkan istiqomahlah. Istiqomah itu pertarungan melawan kebosanan. Jadi ya termasuk ngaji-ngaji seperti ini kan jadi yang membosankan. Tiap Rebo harus ke sini capek-capek, terus harus mikir, harus itu. Itu saya loh ya. Jadi yo kan yo bosen itu gini terus. Tapi yo gimana lagi, yuk diistiqomahi wong barang api kan begitu. Kemampuan menaklukkan diri kita sendiri. Jadi inilah penyebabnya tidak bahagia. Cari strategimu sendiri ya untuk bisa mengalahkan kebosanan ini. Karena dia jadi sumbernya ketidakbahagiaanmu. Terus lelah. Wah ini banyak sekarang yang pakai diksi lelah ya. Lelah saya Pak itu. Lelah apa enggak ngapa-ngapain kok lelah. Yang dimaksud oleh Russell dengan kelelahan di sini, lelah karena pikiran yang tidak stabil dan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Itu melelahkan. Keraguan-raguan dan kecemasan itu melelahkan. Jadi kalau hidupmu serba ragu itu kan capek. Misalnya kalian pengen minum saja. Tapi kalau tidak ragu-ragu, minum enggak ya kan, terus cuma sekedar pengen minum terus jadi capek. Ini enaknya saya bolos kuliah apa masuk ya? Bolos apa masuk enak? Kamu mikir berjam-jam gitu dong. Kan capek. Mbok ya kalau bolos gitu aja kan selesai. Tapi karena pikiranmu bolak-balik, kecemasan yang tidak perlu, ya sudah kamu hidupmu lelah. Hari ini orang menyebutnya overthinking. Overthinking kan melelahkan. Wong kamu tinggal milih A apa B gitu aja pikirannya terlalu panjang. Ya atau tidak, ya atau tidak. Terus kamu bolak-balik dengan argumen kalau ini begini, kalau itu begitu, pada akhirnya yang bulat lagi. Nah, kecemasan dan keraguan itu melelahkan. Banyak kekhawatiran itu bisa dikurangi kata Russell kalau kita sadar betapa tidak pentingnya hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Coba kamu sebut, kamu cemas itu karena apa? Kata Russell, nanti kecemasanmu itu akan terbukti bahwa tidak terlalu penting. Cemas masa depan, tidak jelas. Buktinya ada orang yang hebat, masa depannya juga tidak sehebat masa lalunya. Ada orang biasa-biasa, masa depannya luar biasa. Jadi tidak ada yang seperti yang kita bayangkan kecemasan kita. Kamu pasti bisa kok melampauinya, melewatinya. Wong yang lebih sulit saja masalah kamu bisa melewati. Apalagi masalah sesimpel ini. Itu yang dikatakan oleh Russell. Jadi betapa tidak pentingnya kegelisahanmu terhadap hal kecil-kecil yang tidak perlu. Wong cuma milih warung apa angkringan untuk makan malam ini saja kamu mikirnya kayak mau ujian skripsi.